Kalau gue jadi lu, nggak usah equity. Rafif Adhikara adalah sosok inspiratif di balik kesuksesan Photomatic. Sebuah brand photobox yang kini memiliki lebih dari 150 cabang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Pak Sandiaga yang ngomong, equity itu hal termahal di bisnis lu. Jadi jangan sampai lu kasih ke orang yang salah. Sebenarnya bisnis tuh yang penting tuh 3. Satu, orangnya nih. Kita tuh kan bisa bikin konsep, kita bisa bikin idea gitu. Itu satu, orangnya gitu. Oke. Yang kedua, akses. Kalau aku syukurnya ada akses tuh kamera pertama yang tadi bokap punya gitu. Oke. Yang ketiga, modal. Kenapa aku bilang cari modal gampang? Karena ketika aku cabang 15 ke 50, yang nawarin uang tuh banyak. Jadi kalau punya 2 aja, udah menurutku udah bisa. Ketika business owner megang uang gede, nggak semuanya wise. Mental tuh kalau nggak waras ya bisa salah gitu. Malah lebih bahaya. Menurutku kompetisi tuh bagus. Oke. Karena bikin kita lebih baik setiap hari. What's the biggest revenue yang pernah didapat oleh Photomatic in a single year? Double digit. M. Menurutku business is the most competitive sport in the world sih. Wow. Dan aku nggak pernah men-encourage semua orang punya bisnis. Kenapa? Karena business is not for everyone. You believe business is not for everyone. Kembali lagi di Vocnomics Podcast. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang founder dan businessman dari multiple business. Salah satunya yang udah kita kenal banget. Jadi bisnisnya namanya Photomatics. So welcome Bro Rafif Adhikara. Panggilannya Bro Dika. Panggilannya Dika aja kok. Panggilannya Dika aja ya. Welcome to Vocnomics Podcast. Dan thank you udah mau main kesini. Siap, thank you juga kok udah diundang. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Bro, mungkin boleh say hi dulu ke Vocnomers, boleh kenalin diri sebentar. Oke. Halo teman-teman, namaku Adhikara, biasa dipanggil Dika. Aku CEO dan founder dari Photomatics. Photomatics itu kita retail photography store. Sudah 160 as per now 160 plus outlet seluruh oke. Indonesia, mostly di mall-mall terdekat di kota-kota kalian. Wow. Ya. Dan bukan cuma Photomatics kan ya sebenarnya? Sebenarnya ada beberapa bisnis yang aku ikut invest, cuman yang aku kerjain day to day as operator Photomatics. Oke, main bisnisnya Photomatics Betul. ini ya. Oke. Buat biar teman-teman Vocnomers juga lebih kenal sama Bro Dika, boleh nggak share backgroundnya? Oke. Seperti apa? Dari keluarga entrepreneur kah dulu gitu? Oke. Jujur kalau aku nyokap bokap ya. Nyokap bokap bukan bisnis. Oke. Kalau bokap tuh kerja di perusahaan luar tapi di Indonesia. Jadi perusahaannya punya pabrik di Indo. Oke. Kerja situ. Oke. Udah pensiun tapi sekarang. Oke. Nyokap justru udah paling gak nyambung, dokter. Dokter. Ya. Oke. Udah jadi nggak ada itu. Terus kayak ya keluarga nggak tahu ya, di generasi aku ya, sepupu dan lain-lain nggak ada yang bisnis. Oke. Nggak ada yang bisnis, tapi nggak tahu ya 2-3 generasi ke atas aku nggak tahu. Mungkin Ya. kan ancestorku bisnis, aku nggak tahu ya. Oke. Cuman kalau di satu ke atas satu ke bawah tuh nggak ada. Oke. Ya. Terus bisnis mindset kayak oke gue pengen coba bisnis deh gitu-gitu dari mana ya? Sebenarnya aku nggak tahu, ini dulu ceritanya unik. Sepertinya orang tua tuh mau pebisnis, apalagi mau bisnis sepertinya. Dulunya Tapi nggak mau. kesampaian Oke. sepertinya. Biasalah kalau mimpi orang tua nggak kesampaian kan dititipkan ke anaknya gitu kan. Oke. Nah jadi aku SD sama bokap udah disuruh jualan di sekolah. Jualan. Jualan di sekolah. Oke. Nih papa modalin dulu tuh pertama banget jualan minuman kemasan yang 1000-an. Oke. Kayak yang di warung-warung. Susu gitu kayak. Susu, ada yang jeruk-jeruk juga, Oke. ada yang jelly-jelly juga gitu kan. Oke. Ganti-ganti aja barangnya. Nih coba kamu jualin di sekolah. Modalnya tuh sekarton tuh 15.000 sampai 17.000. Itu 2000 berapa aku SD kelas 3, kelas 4 ya. SD kelas 4, 2008, 2009 kali ya. 2009 dititipin nih. Nih, ini kamu jual. Jadi kan satu box tuh modalnya 15.000. Isi 24. Oke. Kamu jual 1.000, digituin, diajarin sama Oke. bokap. Kamu jual 1.000, balikin ke 15.000 aja. Oke. Untung. Jadi kan untungnya 8.000, 9.000. Ya. Ya udah. Dari situ mulai. Ya, jadi aku berasumsi sepertinya bokap tuh pengen bisnis. Oke. Tapi karena dia bukan dari Jakarta, maksudnya perantauan dan lain-lain kan mungkin susah juga. Oke. Maksudnya bukan orang ada juga. Oke. Risknya lumayan lah. Oke. Jadi dia nggak lakukan. Background Sepertinya. pendidikan seperti apa? Oke, kalau aku SD di Jakarta, SMP SMA di Jakarta. Oke. SMP SMA negeri Oke. gratis ya. Nggak bayar kalau SMA negeri di Jakarta, SMP negeri di Jakarta. Kuliah aku teknik, Oke. engineering justru. Kuliah engineering di Indonesia di UI.
S2 belum. S2 Jadi belum. baru sampai S1 saja. S1 di UI ya berarti ya? S1 di UI. Oke. Oke. Berarti dari kita bahasnya dari keluarga, Ya. bukan entrepreneur, tapi juga dari segi ekonomi juga menengah ke atas. Keluarga aku Hmm. middle lah. Middle lah, menengah. Ya. Middle akhir-akhir aku pokoknya masih ngerasain apa ya? Kasur di lantai itu aku masih pernah ngerasain. Oke, oke. Maksudnya yang nggak ada apa sih? Nggak ada Bed dipan. frame-nya ya. Aku masih ngerasain itu. Oke. Jadi keluarga berproses lah. Berproses Makin juga ya. kesini syukurnya lebih makin oke. Oke. Tapi pernah ngerasain kasur di lantai. Oke. Ya. Oke, Kayak yang susah banget lah. Kayak yang susah banget. Let's talk about Photomatix, Ya. bro. Kayak awal mungkin boleh share. Gue tahu mungkin podcast lo juga ada di beberapa Ya. YouTube channel juga. Tapi boleh nggak share cerita singkat awal terjadinya si Photomatix ini? Oke. Jadi aku tuh bisnis tuh udah lama kok. Maksudnya SD jualan, Hmm. SMA aku jualan, tapi jualannya yang impromptu aja, yang sesuai kebutuhan hari itu. Misal nih, dulu kan SMA negeri ada buku paket yang nggak dikasih, Oke. harus beli jauh gitu. Maksudnya Iya. harus beli kalau mau di Gramet mahal. Nah aku ke toko buku yang murah, Oke. aku take Beliin. order, Oke. ambil margin. Oke. Jadi SMA tuh bisnisku itu aja, maksudnya yang impromptu dan ya udah one hit wonder lah. Duitnya Oke. gede buat anak SMA. Tapi hari ini dapat duit, mungkin 2 bulan lagi belum tentu ada butuh apa-apa lagi. Hmm. Jadi itu. Terus aku aku dulu SMA, oke aku belajar, oke maksudnya top 10 terus. Hmm. At the end of high school gitu, at the end of SMA, aku daftar UI, masuk, nggak Oke. tes, tanpa tes. Wow, oke. Jadi masuk tanpa tes, kan nganggur ya kok ya, nungguin yang tes. Jadi kan tahapannya Oh, oke. yang undangan dulu, habis itu yang tes, nanti kuliahnya baru bulan nanti gitu kan. Oke. Nah aku free time, wah main, abisin uang habis, kejadian, beran uang habis karena main terus. Uang dari hasil Uang- jualan. Ya, buku uang jajan, paket gitu ya? tabung, Oke. hasil jualan, habis karena main-main terus. Terus kayak, wah, nggak bisa minta karena kamu kan belum sekolah, belum kuliah, nggak dikasih uang Oke. saku gitu kan. Ya udah, kita pikir apa ya gitu. Nah, terus di rumah ada satu kamera yang biasanya dipakai buat jalan-jalan. Oke. Itu pun kita jalan-jalan kan jarang ya kok ya. Maksudnya jalan-jalan keluarga berapa bulan sekali sih? Iya, Setahun iya. sekali. Habis itu kamera tuh nganggur di rumah. Nah, kayak aku minta izin ke bokap jual gitu. Oke. Jual tadinya. Terus tapi setelah aku pikir-pikir, wah kalau jual keulang lagi nih. Habis lagi. Terus aku nggak punya skill kamera apapun dan lain-lain. Nah, baru tuh aku keinget balik ke SMA. Oh, kalau teman-temanku ulang tahun ke-17 satu ada fotografer yang keliling-keliling, 2 ada foto box gitu. Ada mesin foto booth lah. Oke. Sama kalau di kawinan-kawinan kan juga sering. Iya, benar. Nah, awalnya aku dari situ. Jadi 2017 keinget balik punya satu kamera. Ya udah deh, aku kerjain yang foto box, yang foto booth aja. Oke. Karena nggak perlu skill kan. Ya. Kalau fotografer yang keliling kan ngatur-ngatur kamera aku nggak Oke. ngerti. Ya, nggak perlu skill. Aku research lah di media-media luar, website luar, Reddit. Oke. Ya pokoknya yang kalau di Indo kan udah pasti nggak ada karena maksudnya dulu tuh belum zaman yang kayak semuanya dikontenin. Kalau sekarang kan cari konten apa aja ada nih, kayak how to ini dalam Ada. bahasa Indonesia ini pasti ada. Tapi dulu tuh nggak, belum zamannya itu. Jadi harus cari di website luar. Oke. Cari di website luar, ketemu caranya, terus coba tawarin dari teman-teman dulu. Yang adanya ulang tahun, yang acara kampus kan, SMA ke kampus kan teman baru lagi semuanya. Ya. Acara kampus kan awal-awal suka ngumpul-ngumpul tuh. Aku tawarin. Jadi ya friends of friends dulu. Terus 2017 sampai 2019 akhir aku full kerjain event kok. Jadi sambil kuliah, sambil kerjain event. Jadi let's say 8 sampai 12 kuliah. Sisanya udah kalau ada orderan, aku beneran kerjain acara di hotel gitu. Aku yang jadi tukang foto booth-nya gitu. Setting up foto booth-nya lu juga. Ya, dulu semua sendiri. Oke. 2017 sendiri, 2000 plus ada beberapa teman yang bantu, kita bayar per
per kali bantu aja. Misalkan ikut gue dong event. Berapa rate-nya? 150.000 deh. Dah gitu. Berarti ini yang sejenis kayak foto terus langsung Ya, di print. betul. Oke. Pertama dari situ. Karena Oke. kan nggak punya uang buat sewa dan lain-lain. Oke. Ya. Terus 2019 begitu aku tuh udah pas kuliah udah megang ratusan juta lah. Wow, 100 kayaknya deh. 100 ke 200 lah. Dari hasil si foto booth ini. Benar, 2017 sampai 2020 awal. Oke. Tapi aku mikir heavy banget on weekend sih ini. Jadi apa ya, nggak recurring kok. Jadi di bulan-bulan tertentu yang eventnya sedikit nih. Kalau kayak kita muslim kan Ramadan tuh eventnya nggak banyak. Oke. Orang nggak ada yang nikah. Corporate juga paling acaranya cuma bukber doang. Iya. Karena nggak bisa makan-makan, nggak bisa gala dinner, nggak bisa outing, nggak bisa apapun. Foto nggak tahu biasanya kalau event-event bukber? Nggak. Nggak, oke. Jadi salesku tuh drop di bulan-bulan yang sepi. Oke. Terus aku mikir, wah susah nih kalau cari sustain. Tapi begini, maksudnya project base. Aku mikir gimana ya caranya bisa bikin income setiap hari. Oke. Terus aku lagi jalan-jalan di mall, ngelihat time zone kok, time Oke. zone. Wah, aku inspired by time zone arcade, Amazon, time zone, Game Master, itu kan semua brand-brand yang kita udah kenal. Oh, bisa ya begini gitu. Plus, aku ingat dulu back then waktu aku SMA juga, ketika kita mau ke tempat seperti itu kan ada foto booth-nya sebenarnya. Ya. Yang langsung cetak, sekali bayar langsung dapat satu gitu. Iya. Tapi kita harus ada prepaid. Oke. Kalau main ke tempat gitu tuh harus ada beli kartu, Oke. prepaid. Minimalnya 100.000, 70.000. Oke. Yang mana kalau kita mau fotonya doang, itu sebenarnya di mesin kan gesek-gesek gitu, cuma 30.000. Jadi we pay for 100. things yang kita nggak mau gitu. Iya. Nah aku nemuin, oh iya ada problem itu juga nih. Oke. Gue punya barang kayak gini, di market ada problem itu, ya udah aku hit. Oke. Jadilah buka toko. Oke. Awalnya nggak punya uang banyak kan, maksudnya tadi 100 juta. Iya. Kan kalau buka langsung di mall nggak afford. Kerja sama dulu sama place owner kayak cafe dan lain-lain. Revenue share. Kerja sama dulu. Awalnya kerja sama revenue share, bagi hasil dia nggak bayar sewa. Ya sampai akhirnya sekarang sih Photomatics booth pertama di mana? di Blok M, Di bagi hasil. Di cafe atau di mana? Di toko ada bookstore-nya, kayak konsep store gitu sih kok. Oke. Konsep Oke. store. Ya. Oke. Kita boleh bahas bisnis modelnya dikit gak? Boleh. Photomatics. Jadi ini kan bukan bisnis yang baru ya. Betul. Jadi kita dulu juga suka ada lihat foto box, Betul. foto box di sini di situ yang bisa ngeprint langsung Ya. gitu ya. Nah, bisnis model Photomatics ini yang berbeda tadi satu, cara paymentnya mungkin ya. Betul. Karena dia gak harus prepaid di depan. Betul. Itu satu. Terus dan sekarang kebanyakan buka di mall berarti. Mall sama hangout places sih. Kan kalau di Jakarta tuh atau di kota-kota lain ada yang hangout places kayak jalanan. Jalanannya kafe-kafe semua. Oke. Nah, itu ada ruko juga. Jadi Oke. mall ada, terus hangout places tuh juga ada. Oke. Sip. Yang foto box pertama, Photomatics pertama ini make money gak? Photomatics pertama ini agak sedikit lucu nih kok. Oke. Aku launch slightly before COVID. Slightly 2019. Slightly before 2020 awal. Februari week 1. Wow, oke. Slightly before COVID. Nggak ada yang expect ada COVID. Oke. First week bagus, second week bagus. Ada COVID 0 Nol ya. gitu. Tapi ya untungnya mungkin jalan Tuhan juga gitu ya kok ya. Aku kan nggak ada fixed cost at that time. Oke. Nggak ada sewa, tadi kan aku bagi hasil. Oke. Jadi ya nothing to worry sebenarnya gitu. Oke. Nah, tapi lucunya adalah ketika habis COVID, orang tuh gila-gila mau keluar. Dulu inget nggak kok ada yang 2 minggu tutup, Ya. 2 minggu buka, Ya. 2 minggu tutup. Nah 2 minggu tutup itu salesku mendekati 0. Adalah 1-2 orang gitu yang pakai masker tapi dibuka terus masih jalan-jalan tuh ada. Oke. Tapi mendekati 0. Tapi begitu dia pas buka kan 2 minggu tutup, 2 minggu buka, PPKM apa namanya atau apa gitu. Iya, betul. Pas 2 minggu bukanya itu orang gila-gila keluar gitu. Oke. Rame banget. Oke. Nutupin yang 2 Betul. minggu yang tidak ada orang itu ya. Betul. Oke, let's talk about the business model Ya. tadi kan. Kan orang-orang mikirnya kayak tadi Bro Dika bilang, oh ini nggak ada modal nih. Ya. Kamera 1 ya, Ya. bener ya. Terus
ya udah bootnya aja. Ya. Terus juga revenue sharing, jadi gak Betul. ada biaya sewa. Betul. Tapi apa nih mungkin kos-kos yang mungkin teman-teman nggak tahu nih di bisnis model seperti ini Oke. gitu. Untuk start ya kok. Untuk start sebenarnya menurutku untuk start bisa gitu. Untuk start bisa seperti yang tadi aku bilang gitu. Untuk start kayak oke bisa revenue sharing, bisa beli barang kan sebenarnya ya cukup mahal sih, maksudnya mendekati 100 juga, mendekati 100 juga. Itu kamera dan Ya dan boxnya semuanya Oke. ya 50 mah lewat lah. Ya. Double digit atas lah, double Ya. digit atas. eh Terus kayak tapi ada menurutku yang nggak bisa orang-orang nggak lihat tuh adalah oke lu mau start satu, maksudnya bikin satu tuh gampang gitu maksudnya menurutku. Tapi untuk lu menjadi kayak punya 160 itu tuh ada kos-kos yang orang-orang nggak lihat, kayak Itu different contoh game sih ya. ya itu different game, kayak oke satu bisa bagi hasil, tapi kan bagi hasil nih misalkan oke udah bagi hasil, orang tahu dong kita dapat berapa, orang bagi hasil gitu. Anggap aku bagi hasil Koko 20-80. Ya. Aku kasih Koko 20 juta. Koko tahu nggak aku dapat berapa? Ya, tahu. Nah, gitu kan. Ya. Itu satu. Nah, ketika orang tahu lu make money di tempat dia dan gede, even pendapatannya lebih gede dari dia jualan di tokonya, Oke. yang dia yang nyewa. Kan ada potensi di-kick kok. Di kick atau dia bikin sendiri ya. Betul. Oke. Itu terjadi beberapa kali di kami. Oke. Ya. Oke. That's why wah, ini another problem to solve gitu. Nggak bisa begini terus gitu. Jadinya kita mulai pivot ke sewa sendiri. Oke, which is Nah, di mall-mall itu di ya. mall-mall dan Hangout di area hangout ya. places. Oke. Dan modalnya kan jadi gede banget. Ya, betul. Capex-nya jadi gila banget. Ada sewa, ada deposit. Sewa di mall ratusan ribu sampai jutaan per meter. Betul, betul. Sekian dibayar di depan. Nah, itu kan gila banget kan Ya. gitu. Jadi ya itu sih kok. Maksudnya oke, cost-nya gampang, tapi karena mungkin barrier to entry bisnisnya juga nggak susah ya. Betul. Jadi ada potensi-potensi begitu. Kayak oh ya bisa di-kick. Kalau di-kick kan hari ini dapat 100 juta nih, bagi 80-20. Besok aku di-kick, besok aku langsung 0. Betul, betul. Nah, jadi itu sih. Oke. Sementara karyawan udah banyak gitu. Wah, gaji pakai apa bulan depan? Nah, itu. Oke. Itu sih. Oke, Lebih kita gitu. obrolin challenges-nya nanti deh, karena aku tahu sih kayak 1, 2, 3 box dengan 160 itu totally different game. Betul. Dan ini udah jadi entrepreneur lah gitu, udah entrepreneurship business gitu. Nah, gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh V-Office. V-Office adalah penyedia ruang kerja fleksibel terkemuka yang menawarkan berbagai solusi perkantoran modern, seperti virtual office, service office, co-working space, dan ruang meeting profesional. Dengan jaringan luas di 50 lebih lokasi di 7 negara, V-Office membantu perusahaan dan pengusaha mendapatkan kantor representatif di lokasi strategis. Berbekal lebih dari 20 tahun pengalaman dan telah dipercaya oleh 50.000 klien, V-Office juga memegang rekor muri sebagai penyedia virtual office dengan cabang terbanyak di Indonesia. V-Office menjadi pilihan tepat bagi bisnis yang membutuhkan fleksibilitas, efisiensi, dan citra profesional untuk berkembang lebih cepat. Pas yang masuk ke mall dan hangout place itu kan udah mulai ada cost tuh. Betul. Biaya sewa, Ya. sewa juga gak bisa yang gue bayar per tahun ya Ya. gitu ya. Dan itu cover gak dari segi bisnis model ini? Oke. Jadi aku tuh sangat bertahap kok, sangat bertahap. 2020 outlet 2. Oke. Dua-duanya nggak ada yang sewa. Oke. 2021 15 nggak ada yang sewa. Oke. Masih belum di-kick tuh. 2022 50 udah mulai kejadian tuh. Oke. Bisnisnya udah orang makin mulai tahu bisnisnya. Udah mulai research cara bikinnya sendiri, udah mulai tuh ada yang di-kick 2022. Oke. Nah, 2022 kita baru pivot tuh. Sewa ruko sendiri, sewa mall sendiri. Untungnya dari earning kita gitu. Earning kita 2020, 2021 itu tuh udah, dan aku nggak pernah bagi dividen ya kok. Maksudnya aku nggak ada urgensi bagi dividen. Aku menggaji diriku sendiri. Semua retain earning at that time aku Oke. hantem jadiin cabang. Makanya dari 2 jadi 15 tuh kan kali 7 ya kok ya. Betul. Ya itu. Caranya aku adalah ya udah, aku retain earning, sabar, nggak usah aneh-aneh hidup, nggak usah beli mobil BMW, nggak usah beli apapun. Hajar lagi. Jadi bisa eksponensial gitu. Oke. Nah, 2022 tuh organik
kita bisa sewa toko pertama. Yang sewa ya. Oke. Nah, sewanya juga di tempat yang kita sudah beneran tahu tractionnya. Jadi udah pasti untung lah. Kita udah yakin pasti untung, ya udah dari situ ngelipet terus. Gitu. Dari situ dan 50 cabang lainnya gulung terus. Oke. Gitu. Nah, makin ke sini kan udah makin kompleks kok. Udah ada mall dan lain-lain. Ya kita udah mulai cari-cari funding. Gitu. Cari-cari fundingnya kalau kita sih pakai retain earning plus bank loan. Kita ada bank loan. Oke. Ya, tapi kalau visi dan lain-lain sih enggak sih. Oke. Ya. Oh, berarti ngambil bank loan ya? Bank loan. Oke. Apa yang bikin lu decide untuk ngambil bank loan? Aku udah ngobrol sama beberapa business owner. Oke. Ada yang VC back, ada PE masuk equity, Oke. ngasih apa gitu. Ada yang nggak diapa-apain. Most of them bilang ke aku gini, kalau bisnisnya udah hijau dan tebel, kan aku ditanya dong revenue berapa, ini berapa Ya, gitu. ya. Tanya tentang bisnisnya details. Kalau udah kayak gitu, kalau gue jadi lu nggak usah equity. Oke. Jadi gitu. Jadi ya dan aku pernah ikut kelas Pak Sandiaga yang ngomong gini. Equity itu hal termahal di bisnis lu. Jadi jangan sampai lu kasih ke orang yang salah. Itu sih. Oke. Jadi aku oh iya, kata teman-teman begitu, Pak Sandi yang kita udah nggak usah ragukan credibility-nya bilang begitu. Ya jadi aku sangat considerate sih kalau misalkan orang mau equity gitu. Oke. Aku masih explore yang lain. Kalau kita pede sama bisnisnya, ya bank loan aja. Orang kita udah tahu bisa bayar besok gitu. Oke. Gitu sih kok. Jadi aku udah researchnya by ngobrol lah. Oke, Sama karena VC teman-teman. dan investor bakal minta saham ya. Itu iya dan most of them kayaknya ya beli untuk keluar, beli untuk jual, Beli untuk exit ya. beli untuk jual. Ya. Oke. Tapi kalau kan ada yang game-nya begitu, Iya. nggak salah juga. Iya. Tapi karena aku udah ceritain, oh iya bisnisnya kayak gini, temanku yang VC back dan lain-lain ngerasa udah Oke. ambil yang lain aja gitu. Hmm. Kalaupun VC venture debt aja gitu. Oke. Ya. Berarti gue mundur dikit ya. Berarti Ya. modal awal pas bikin yang pertama ini dari modal sendiri ya? Modal sendiri yang aku tabung dari event-event tuh. Oke. Ya. Berarti gak ada dari orang tua kasih modal, support dan Nah, lain-lain. Kalau uang enggak, tapi menurutku ini nggak bisa disepelein sih kok. Oke. Modal yang orang tua aku kasih ke aku adalah aku udah tahu mau pulang kemana, aku udah tahu makan apa nggak harus mikir. Oke. Jadi when I go home, aku udah punya tempat tidur, aku udah makan udah ada di meja, tinggal buka, tinggal makan gitu. Oke. Itu kan kalau kita urus sendiri itu kan another thing gitu. Kayak orang misalkan jualan bakso di pinggir jalan gitu, mungkin malamnya dia nggak tahu tidurnya di mana gitu. Oke. Nah menurutku modal dari orang tua tuh privilege yang aku punya tuh itu aja udah sangat mewah gitu. Bahasa bisnisnya safety net ya. Betul, udah Jadi, mewah gitu. Walaupun Ya. hari ini nggak jualan, sepi, Iya, gue tetap bisa makan, bisa tidur. that's it. Betul ya. Nah makanya aku sangat mengencourage teman-teman kalau start bisnis dari muda tuh karena nggak usah mikirin itu. Oke. Ya, Kalau yang perintis, benar-benar perintis, dia juga masih ngekos, ini dia mau coba bisnis. boleh, tapi ya menurutku ya risknya dipertimbangkan lah, kan lebih gede. Ya. Ya, Oke. gitu sih. Nah, next question adalah di titik mana lu berasa kayak oke, ini saatnya gue bisa ngembangin sampai 100 nih. Ya, oke. Kita track back ke cabang kedua jadi 15 jadi 50. Dan 50 itu udah Itu 15 langsung 50 tuh. 15 kan 2021, 50 2022. Oke. Ya, 15 ke 50 gitu. Jadi N 2022 50 ya. Oke. Jadi kan dari 15 N 2021 tuh 15. Anggap sebulan aku buka 2 sampai 2 outlet gitu kan. Itu udah Jadi pakai 50. bank loan belum? Belum. Belum ya, oke. Masih bisa retain earning karena aku masih banyak outlet yang revenue share Oke. at that time gitu. Nah, kenapa aku PD ini bisa gede? Aku tuh testing kok. Aku testing gitu. Jadi setiap mau ada sesuatu yang baru kita kan nggak boleh langsung judi gitu. Ya. Aku sih orangnya cukup nggak segila itulah Oke. buat judi gitu. Jadi aku testing ya. Oh ya, 2 tuh di Jakarta sama di Bandung. Bagus dua-duanya. Oke. Pas ke 15 coba deh Semarang gitu. Jadi aku emang lempar-lempar ke kota-kota yang aku nggak pernah kesana sebelumnya gitu. Oke. Semarang, Makassar gitu. Kita lempar-lempar aja gitu. Itu sistemnya seperti apa sih? Kalau boleh tahu kayak ada nggak yang mau buka di situ gitu? Nggak, aku nyari. Kita sourcing titik. Terus terbang ke situ?
chat dulu, Oke. bikin jadwal meeting, Oke. baru OTW gitu. Oke. Jadi biasanya kita misalkan ke Semarang nih, kita bikin meeting full di Semarang. Jadi hari itu ke Semarang. Jadi dulu aku tuh Survei tur titik. Jawa. Dulu tuh aku tur Jawa. Wah, oke. Aku dari Semarang ke Jogja, Jogja ke Solo, Solo ke Surabaya, Surabaya ke Malang. Jadi aku tur dalam satu kali trip. Itu kalau nggak salah 2 minggu kalau nggak salah. Oke. Combine. Aku arrange meeting yang banyak. Dapat tuh tempat kan, udah setiap kota satu. Aku testing setiap kota satu aja dulu. Bagi hasil, biar nggak ada risk, ya udah. Coba aku testing di semua kota. Wah, animonya bagus. Animonya bagus. Plus yang aku lebih pede lagi kok. Orang udah mulai muncul ngikutin bisnisnya. Jadi it's a good sign menurutku. It's a good sign, It's ya. a good sign. It's a good sign karena ya orang udah nyoba gitu. Jadi environmentnya akan lebih rame nih gitu. Ini udah bukan sesuatu yang aneh nih gitu. Itu kan udah tervalidasi nih. Oh ya customernya buy in, other people yang ngelihat kita kayaknya thriving bisnisnya, mereka juga tap into the market gitu. Oke. Nah, di situ aku merasa wah, ekosistemnya akan gila nih. Akan gila gitu. Ya udah. Since that time 2022 aku all in. Sampai detik ini ya 160 sekian outlet. All in itu as in dari 50 lu jadiin berapa? 50 2022 akhir, 2023 tuh 2023 itu 70-an tapi udah mulai sewa. Oke. Jadi pace-nya sebenarnya by numbers of outlet, pace-nya berkurang. Kenapa? Karena kita pivot dari yang revenue share, capex-nya low. Jadi yang capex-nya agak high, sewa. Oke. Jadi kan ya tadinya uang sekian M bisa buat 30 outlet, sekarang cuma berapa outlet? Karena capex-nya naik. Betul. Nah, itu sih. Lu Jadi, mahalin nggak dari segi yang di Harga. mall? Iya. jadi gini, kalau kita setiap daerah tuh nggak tentu sama harganya. Oh, oke. Kayak daerah yang UMR-nya sekitar 2 juta, masih under 3 juta tuh kita ngerti. Maksudnya Oke. we understand them kayak oh ya kalian gajinya UMR, kalian nggak mungkin nih spending X buat hal begini gitu. Yang mana kalau lu nggak foto kan lu nggak mati gitu kan. Iya. Nah makanya udah kita coba pakai rasio lah. Jadi harga kita tuh di setiap di Indonesia semua kota Range-nya berapa mungkin sih? beda. Kalau boleh tahu. Paling murah 27.000. Oh, oke. Itu yang di area UMR-nya masih under 3 juta kok. Ya. Jadi ya udah kita rasiokan aja. Oh kalau di Jakarta berarti bisa sekian, bisa 40 sekian sampai 50. Oke. Kita rasiokan dari UMR gitu. Oke. Karena market kita jujur li bukan yang high end gitu. Oke. Ini mungkin agak deep dikit untuk yang berarti sampai sekarang lu expansionnya masih pakai bank loan ya. Bank loan plus setiap punya cabang kan dapat earning baru. Ya. Jadi return earning lu kan makin gede. Oke. Jadi Lu juga kerjasama juga ya? Ada yang kerjasama? sama Misalnya di kota-kota ada yang mau gitu? kalau franchise Enggak. nggak ada. Kita own semua. Oke. Bagi Jadi hasil nggak ada investor per store. Kita bagi hasil tuh sama place owner si aja. place owner Capex ya? semua kita punya. Oke, Gitu. oke. Bank loan return earning. Ya tapi itu kok maksudnya nggak semua orang sekuat aku dalam menahan return earning. Oke. Persentase bank loan yang lu ambil dari compare sama modal sendiri tuh berapa? Berarti equity to loan gitu ya. Ya, equity loan. Less than 30%. Oke. Ya. 20%, 15%. 20%. Ya, 15 sampai 20% 15 lah sampai 20%. dari equity. Oke. Ini kenapa gua tanya gini? Jangan sampai kan kita sharing edukasi. Ya. Oh, bank loannya nih 80% Ya. gitu ya. Jadi banyak edukasi yang kita pengen share juga. Betul. Beberapa ambil bank loan juga ada perhitungan Ya. kalkulasi juga ya. Betul. Gitu ya. Harus di manage lah risknya karena kan itu dia nggak mau tahu. Kalau bank tuh kan dia nggak mau tahu. Ya udah kalau dia ini asetnya nggak dilepas kan gitu. Betul. Jadi ya harus hati-hati lah. Oke. Gue pernah dengar di salah satu podcast lu ngomong soal modal. Modal itu adalah yang paling gampang dicari. Betul. Oke. Jadi yang penting apa dulu nih? Selain Oke. modal kalau mau bikin bisnis gitu. Oke, kalau aku sih ada 3 nih kok ya. Sebenarnya bisnis tuh yang penting tuh 3. Satu orangnya nih, satu Oke. kita gitu. Kok kita tuh means kita tuh kan bisa bikin konsep, kita bisa bikin idea gitu. Itu satu orangnya gitu. Oke. Yang kedua akses. Akses tuh apa nih? Kayak kalau aku syukurnya ada akses tuh kamera pertama yang tadi
bokap punya gitu. Oke. Itu kan akses. Yang ketiga modal gitu. Oke. Jadi kalau punya 2 aja udah menurutku udah bisa. For example, kenapa aku bilang cari modal gampang? Karena ketika aku cabang 15 ke 50, yang nawarin tuh uang tuh banyak. Hmm. Boleh chip in dong gitu. Even sampai sekarang kalau aku tanya teman-temanku, aku kan anak UI ya kok. Paling cuma 1-2% yang entrepreneur. Kalau aku ajak mereka semua invest di Photomatix, aku yakin pasti pada mau. Aku itu show numbers gitu. Gitu kayak karena ketika lu punya akses dan tadi konsep tadi Ya. gitu. Menurutku cari uang tuh hal yang nggak susah. Oke. Gitu. Apalagi udah ada proofnya, buka 1 outlet, 2 outlet, ada numbers yang bisa di-show. Ya orang will buy in. Tapi salahnya adalah kadang-kadang ketika business owner megang uang gede, nggak semuanya wise. Beda kok. Dulu kita punya uang digitnya berapa gitu kan. Sekarang digitnya berapa. Mental tuh kalau nggak waras ya bisa salah gitu. Malah lebih bahaya. Contohnya bahaya apa? Buka cabang asal-asalan gitu. Oke. Gitu kayak ya udah misalkan punya sekarang return earning gede. Oh ya berarti semua mall kita bukain aja gitu. Semua tempat kita bukain aja gitu. Kan harusnya tidak begitu. Ya. Jadi kadang-kadang punya uang gede bikin orang make decision dengan tidak bagus. Oke. Itu sih. Apa advice lu buat teman-teman yang mau mulai bikin bisnis yang kan modal udahlah lu itu jadi prioritas terakhir aja. Nah, 1-2 ini misalnya apa? Ide kah, bisnis model, konsep kah atau apa? Oke. Kalau aku yang pertama start from problem sih. Start from problems. Kayak tadi aku mau photo box harus prepaid. Ya. Itu kan aku udah save millions of people 50.000. Iya. Ya kan? Aku udah bikin jutaan orang Indonesia saving 50.000 dengan bikin ini gitu. Itu yang pertama. Oke. Gitu. Yang kedua menurutku ini aku belajar seiring berjalannya waktu ya kok ya. Oh, emang modal nggak itu modal bisa di nomor sekian kan gitu. Tapi ketika yang punya bisnis nggak ikut chip in gitu. Investor mentalnya juga akan nggak yakin. Oke. Jadi let's say lu cuma punya 3 juta 2 juta, put it all. Oke. Misalkan bisnisnya modal 50 juta, lu punya 5 juta, put it 5 jutanya all in, 45 juta dari orang lain. Ya, ya. Jadi show lu yakin juga sama bisnisnya gitu. Setuju. Kadang-kadang orang mau diinvest tapi nggak mau ikut ruginya. Iya. Maksudnya kan contoh aku aja kok invest. Kok investnya di sini gitu. Tapi lu jangan Lu masukin naruh duit. nggak? Iya. Enggak nih gitu. Iya. Kan hesitate. Betul. Nah, itu sih. Jadi tetap perlu ada modal. Perlu Oke. ada modal tapi nggak 100%. Oke. Sesuainya aja. Oke. Iya. Terus buat teman-teman yang mungkin mau cari investor, apa yang harus dilakukan gitu? Oke. Kalau aku pertama aku selalu saranin bootstrap. Oke. Karena barang kosong susah ada yang mau beli. Oke. Barang kosong susah ada yang beli. Tapi when you have good numbers, orang yang nggak lihat bukunya aja, orang yang cuma datang ke toko lihat antriannya aja mau chip in. Jadi bootstrap seminimal mungkin lah, MVP lah bahasanya, minimum viable product. Proof itu works, nanti money will come to you, sumpah. Money will Oke. come to you gitu. Jadi ya tapi kan makin ke atas, makin gede bisnisnya, lu bisa pilih nih. Dulu mungkin cost of fund-nya mahal karena ke orang harus bagi apa. Kan makin ke atas makin banyak opsi cost of fund gitu. Ya. Kalau bank murah, tapi kan ada kontranya juga. Kalau lu salah ambil decision, lu harus tetap bayar. Mungkin kalau investor kan kalau bagi hasil franchise gitu kan kalau rugi jarang dibalikin kan gitu, kayak ya udah jalannya aja. Oke. Jadi mungkin the best suggestion adalah kan ada yang bilang nih, oh bikin presentasi bagus nih untuk presentasi ke investor. Cuman mungkin lebih the better way adalah lu MVP. Ada satu yang lu bisa langsung tunjukin nih. Betul. Ini udah ada buktinya. Itu lebih gampang untuk present ke investor. Betul, karena sebuah presentasi hanya akan jadi presentasi kalau nggak dikerjain sih kok. Oke, that's good advice. Yeah, that's good. Oke, di angka 160 ini, bro, challenge terbesar apa? Tadi gue sempat mau nanya nih, misalnya ada kerusakan, Ya. ada trouble, Ya. gimana cara maintainnya? Oke, dulu kan ya maintain sendiri dan lain-lain. Sekarang Ya kalau yang di luar kota gimana dulu? jadi kan dulu kita bagi hasil. Oke. Di kontraknya itu kita kasih dia job juga.
Oh, Jadi- dikasih tahu gimana cara benerinnya juga. Iya, kita kasih tahu cara benerinnya, plus kita jadiin itu sebagai benefit lagi buat dia. Kalau lu bisa bantu gue maintain mesinnya juga, gue add sekian persen lagi. Oke, oke. Jadi caraku dulu begitu. Oke, oke. Pragmatis aja udahlah, nggak bakal hire orang, nggak cukup dong, maksudnya punya satu cabang hire orang Oke. belum tentu nutup gitu kan. Oke. Aku dulu fixernya kecil, cuman makin kesini gamenya udah beda. Oke. Aku punya 160 di seluruh Indonesia, Apa challenge-nya? Medan sampai Makassar. Challenge terbesar menurutku ya kok people. People. Artinya Aku punya orang sekarang 300 plus staff, mulai dari back office sampai yang jaga outlet 300 plus. oh, ada yang jaga outletnya. Ada yang jaga. Kalau di mall kan outlet kita gede, unit 60 Oh. meter persegi, 70 meter persegi, 50 meter persegi, 40 meter persegi. Oke, Dan kalau di dalam mall satu unit ada beberapa ada box 8, ya? ada 5 Oke, gitu, oke, oke. kayak gitu. That's why aku bilang capex-nya gede ya. Nah, 300 plus staff di geografik yang beda-beda. Contoh, Oke. orang Medan sama orang Jawa karakteristiknya beda banget kok. Wow. Cara mereka dibesarkan dan didik sama orang tuanya itu beda. Kalau orang sana karakternya keras, Iya, kalau iya. orang Jawa karakternya agak-agak lebih sopan tapi pace-nya juga lebih lambat sedikit. Jadi kita nggak bisa treat semua orang sama Oke. gitu. Nah itu sih kok, sampai hari ini aku pun masih belajar how to treat people dengan bagus gitu. Oke. Contoh, kita ngasih message ke tim kita yang di Jakarta, mungkin dia langsung ngerti. Tapi buat yang di tempat lain mungkin perlu lebih keras gitu, lebih Oke. berapa kali dan mungkin lebih keras gitu. Oh iya, kalau kayak gini rewardnya ini, kalau ini kayak Punishment-nya gini. nih. Oke. Ada orang yang juga mau di-treat, ada orang yang maunya diajarin gitu. Iya, harusnya kayak gini. Tapi for some parts of Indonesia, kata area manager kita udah layer sekarang. Ada head operasional, ada area manager tuh per region, Oke. ada yang kota juga. Jadi contoh, ada yang di pusat satu, nih paling atas. Habis itu di Jawa Timur. Nah, terus per kota di Jawa Timur kita ada lagi. Malang, Oke. Surabaya, Lili. Jadi struktur kita kayak gitu. Jadi itu udah kita coba biar bisa nge-grab maksimal gitu. Biar bisa maintain maksimal, Ya. nge-grab maksimal. Jadi kan per kota kan lebih gampang didatengin kalau ada apa-apa, Ya. lebih apa gitu. Ada orang yang maunya diajarin kok. Nih harusnya kayak gini. Tapi bagian di Indonesia nih ada, aku nggak usah sebut kotanya, mungkin takutnya kenapa-napa. Ada yang orangnya lebih, kata area manager, area manager kan kita ambil orang yang sana ya, Ya. yang tahu culture. Nggak usah kayak gitu kak kalau di sini. Jadi dia bilang baca, kan udah ada modul ya, udah gitu aja. Jadi nggak usah diajarin ulang, baca gitu. Jadi baca titik. Jadi ketika ada isu di grup, dia cuma balas satu kata itu, baca titik. Dan it works Itu. untuk di Daerah culture tertentu. itu. Ya. Oke. Jadi kayak ya itu. Oke. Ketika kita nanti buka di Papua, kan Papua belum ada. Ya kita harus adapt lagi gitu, nggak tahu gimana kan di sana gitu. Itu Tantangan sih, terbesar people ya berarti ya. People. Managing people ya. Betul. Oke, boleh nggak ada satu best practice dari yang lu udah, dari pengalaman lu bertahun-tahun untuk managing people, apa sih best practice-nya? Oke, ini aku belajar juga dari orang ya kok ya. Aku Oke. belajar dari business owners yang lain dan aku ikut beberapa kelas juga, kelas bisnis. People di market aku, di umur aku ya, tend to make decision tidak berdasarkan logika gitu, tapi emotion Oke. gitu. Contoh, customerku nih semuanya, emang dia logika mau foto gitu. Menurutku Ya, dia lewat emotionally, wah itu apa, lala lihat store, appearance-nya bagus, harganya murah, Oke. they come gitu. Even juga di timku kok, dia mengambil kerja di aku, apakah memang pure karena gaji? Kan belum tentu. Oke. Bisa aja ada yang terpaksa ngambil. Oh iya, udah lulus, sering ditanyain keluarga, kerja di mana, ya udah deh gue ambil aja deh yang ada depan muka gitu kan. Ya. Gitu. Jadi persentase mungkin lebih banyak orang yang make decision based on emotion compare to logic. Oke. Dan menurutku it's privilege loh kok, kayak mungkin kok kan udah bisa ambil keputusan pakai logic gitu. Oke. Orang-orang itu mungkin terpaksa harus ambil by emotional side gitu. Ya. Nah, makanya kalau untuk kita persuade people atau kita mau bikin orang tuh ikut mission kita, kita harus touch the emotional side. Oke. Gitu. Nggak bisa nih, ini angka segini kita mau sell segini gitu. Lah kan gaji gue segitu aja gitu kan. Nah, harus pakai emotion kalau aku. Oke. Jadi kayak, oh iya ini bukan buat aku, tapi buat kalian, buat anak di rumah. Kan ada yang udah punya anak, udah nikah. Buat istri,
Oke. gitu. Oke. Touch the emotion side ya. Ya. Wow. Oke, bro, what about kompetitor? Tadi lu ada Ya. ngomongin soal ini barrier to entry ini gampang Kecil. gitu ya. Gimana? Makin banyak nggak kompetitor Oke. sekarang? Pasti makin banyak karena low barrier to entry. Contoh mirip, yang paling mirip ya, mungkin teman-teman yang kurang ngerti bisnisku kali ya, Photobot mungkin belum ada di area dia gitu kan. Kayak coffee shop deh. Ada yang gede banget, tapi buka satu outlet pun besok jadi gitu kan. Iya. Nah, mirip kayak gitu. Hmm. Jadi mungkin kalau kompetitor banyak, tapi nggak size-nya nggak on par lah kok gitu. Oke. Karena kok bikin hari besok juga jadi gitu. Hmm. Jadi banyak yang kecil-kecil, yang gede juga ada satu dua lah gitu. Ya gitu. Makin banyak, tapi kan it means makin banyak yang start, makin banyak yang believe sama idenya, makin banyak yang bantu marketingin juga kok. Misal ada kompetitor kita yang kecil cuman ada di Jakarta gitu. Ya. Dia bikin konten viral. Yang lihat sampai orang Kalimantan. Yang ada di Kalimantan siapa? Photomatix. Oke. Mereka akan go to Photomatix anyway, nggak mungkin dong punya ke kompetitor orang harus terbang dulu ke Jakarta. That's it. Jadi environment-nya lebih membantu kita justru menurutku dengan banyak kompetitor. Oke. Challenge-nya adalah gimana caranya maintain posisi selalu di atas. Betul. Ya. Gitu sih kok. Oke. Ada kekhawatiran nggak dengan lu kayak podcast kayak gini, orang dengar, oh make a lot of money ya, gini good business ya. Oh, besok orang Bikin. buka di Kalimantan nih atau di mana gitu. Eh, Dengan enggak size sih. yang sama misalnya. Nggak apa-apa sih. Kalau dari aku sih malah aku juga jujur nih kok. Yang menurutku ya, ini bold statement ya, aku baru ngomong di sini. Menurutku yang familiarize konsep ini kayaknya aku deh. Oke. Kayak aku starter lagi gitu. Dulu kan photobooth 90-an dan lain-lain. Ya. Habis itu vakum berapa lama aku cuma bisa dapat di arcade. Oke. Habis itu yang convenience banget gitu. Kayaknya aku deh. Oke. Even dari kompetitor-kompetitor yang size-nya mirip-mirip aku sekarang gitu. Gitu. Kayaknya aku gitu. Dan itu udah terjadi gitu. Kayak aku kan pertama expand di Jawa dulu. Di Jawa Kalimantan kan pasti udah ada yang ngelihat kontennya, udah ada yang niru gitu. Ya. Ya menurut aku nggak apa-apa gitu. Oke. Karena nggak apa-apa karena environment-nya jadi seru, jadi rame. Aku juga makin jadi tertantang kan, maksudnya kayak Oke. menurutku kompetisi itu bagus. Oke. Karena bikin kita lebih baik setiap hari. Itu. Terus kayak tadi aku bilang, ada benefit buat aku juga. Oke, kontennya di Kalimantan. Yang nonton orang Jakarta. Di Jakarta nggak ada cabang dia. Iya ke Photomatix. Kalimantan nggak ada cabang dia maksudnya. Iya, misalnya yang Jakarta konten. Ya. Orang Kalimantan nonton. Ya. Ya. Di Kalimantan ada Photomatix. Ya udah di kita dong gitu. Oke. Dapat itu juga. Terus aku kan senang juga kok. Let's say ada teman-teman, aku kan lihat juga ada teman-teman Gen Z juga bisnisnya ngikutin atau sama. Tapi mereka udah punya karyawan juga. Udah punya cabang 3, 4. Itu kan aku happy juga kok. Maksudnya indirect impact to me gitu kan. Ya. Oh ya, I bring this idea Oke. alive. Hmm. Orang kopi walaupun dia nggak kasih speser pun ke aku, ya aku kan kayak oh iya. Dia bisa bantu banyak orang di belahan dunia sana gitu. Oke. Yang mana aku nggak touch mungkin. Ada yang di desa kok buka. Oh iya. Ya 15 ribuan. Aku lihat kontennya di TikTok, wah keren banget. Aku nggak tahu dia ngikutin aku atau ngikutin yang lain. Ya. Kan Oke. snowball kan. Betul. Awal jadi satu jadi kompetitornya jadi 2 jadi 4. Ya. Ya makin rame, makin seru. Oke. So far ada yang sempet ngefek ke revenue nggak dengan kompetitor ini? Sebenarnya pasti ada. Oke. Pasti ada. Cuma ya balik lagi kok kayak kita selalu maintain lah, kita selalu punya cara gimana kita maintain untuk nggak turun. Jadi top of mind tuh gimana Top sih? of Lu mind, bikin gitu. brand ini jadi top of mind. As simple as kalau di aku sih, kalau di retail game-nya ada beberapa ya. Yang pertama social media of course, Ya. karena semua orang sekarang pegang HP dan lain-lain. Yang kedua, aku tuh suka game of retail yang kayak kalian tuh everywhere gitu. Aku yakin brand yang everywhere, Koko pasti tahu. Contoh, ini punya senior juga, Kebab Turki Baba Raffi. Oke. Gerobaknya di mana-mana. Ya. Jadi, oke, sosial media kan menjadi sosial media gitu. Tapi ketika lu punya presence toko di mana-mana, Oke. orang lewat di mana-mana gitu. Orang tahu. Ini case-nya ya kok ya. Ada brand retail juga gitu. Aku adu sama Photomatix di sosial media, kita di atas. Tapi kalau aku tanya orang offline gitu, di mall, jalan, orang lebih tahu yang ini. Karena memang presence store-nya gila Oke. gitu. Itu apa? Maksudnya sama-sama? Retail lain. Oh, retail Nggak- lain. Ya, retail lain bukan foto. Oke, Ya, oke. retail lain gitu. Oke. Ya udah, jadi it's a thing juga gitu. Oke. Wow. That's why kita keep
kalau emang bisa buka expand titiknya pas, visibility study-nya oke, kita masih gas Oke. gitu. Oke, kita ngomongin berarti what's next untuk Photomatix? Oke, kalau dari Photomatic sendiri sih nextnya kita kan sampai sekarang keep expanding gitu, keep Ya. expanding seluruh Indonesia. Masih ada mall-mall yang belum kita touch, either itu karena waiting list, ada waiting listnya juga kok. Oke. Ya, tenannya full. Atau kategori yang ini lagi full, ada ya buat F&B, itu it happens. Gitu, jadi kita masih menunggu. Targetnya berapa titik lagi nih? Kalau titik sih aku ya kayaknya tahun ini sih masih kepala satu tapi hampir kepala dua gitu. Wow. Ya kalau tahun ini ya, Ya. depends on yang kita waiting list dapat atau tidak. Hmm. Terus kita kan selalu coba research daerah-daerah baru ya kok ya, yang Hmm. kita belum touch, kayak Second City. Second City kayak kalau Jawa Barat kan first city-nya Bandung ya kok. Kayak kita Garut udah masuk. Oke. Jadi kita coba Second City juga. Oke. Terus we plan to go abroad kali ya. Wow. Oke. Kayaknya ya gitu. Oke. Plan to go abroad. Sama kalau ditanya mungkin 10-20 tahun ke depan ya kok ya. Aku kan orangnya udah terjun di retail gitu. Hmm. Dan aku menganut prinsip kalau udah ada di suatu tempat be the best gitu kan. Hmm. Ya kalau retail di top of mind kita yang the best siapa sih? MAP Era Jaya, Mm-mm. ya kan? Transcorp mungkin yang multi brand kan. Oke. Maybe ke sana sih. Itu mimpinya ya. Ya, kalau ditanya 20 tahun lagi ya mungkin itu jawabannya. Owning beberapa Multi. retail brands ya, multi brands ya. Tapi retail ya. Ya retail aja deh kok, aku udah nggak mau coba yang lain deh. Karena lu kalau udah pengalaman di retail ya. Heeh. Udah tahu ini itunya ya. Karena ya aku nonton video juga dan baca buku. At the end of the day kalau coba semuanya nggak akan ada yang the best di semuanya gitu. Mm-mm. Even Bill Gates dan lain-lain bilang yang paling penting apa, fokus gitu. Oke. Ya udah, aku udah di sini. Ya udah. Oke. Gimana podcast hari ini? Seru banget kan? Podcast ini didukung oleh Edutify. Di era sekarang, semua orang punya potensi buat jadi kreator. Tapi masalahnya, gak semua orang tahu harus mulai dari mana. Disinilah Edutify masuk. Edutify adalah platform belajar yang dibuat khusus buat kamu yang mau upgrade skill di dunia digital. Mulai dari konten, editing, storytelling, sampai memahami algoritma. Bukan teori kosong, tapi ilmu praktis yang dipakai para kreator dan praktisi industri setiap hari. Kurikulumnya terarah, singkat, dan to the point. Kamu bisa belajar cara bikin video yang menarik, nulis konten yang ngena, bangun personal brand, dan bahkan bisa dapetin trik-trik teknis yang biasanya cuma dibocorin di kelas premium. Dan yang bikin Edutify beda adalah pendekatannya. Semua materi dirancang biar mudah dipahami, bahkan buat kamu-kamu yang masih pemula. Formatnya ringkas dan visualnya friendly, jadi kamu bisa belajar sambil praktek, bukan cuma nonton. Edutify juga update terus. Setiap bulan ada materi terbaru, insight terbaru dari algoritma, dan juga studi-studi kasus yang relevan dengan kondisi digital sekarang. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan tren. Intinya, Edutify adalah tempat buat kamu yang mau naik level sebagai kreator. Lebih percaya diri, lebih terarah, dan lebih tahu cara main di dunia digital. Kalau kamu serius pengen berkembang, Edutify adalah langkah awal yang paling masuk akal. Boleh melebar dikit gak soal lu mau mimpinya mau buka di luar negeri ya, abroad ya? Gue pernah di Seoul, ada banyak Betul. yang begini ya. Jadi satu unit ada banyak, ada 6, 7, 8 photo box. Itu nggak ada orangnya. Possible nggak di sini? Aku belum bisa bilang possible gitu. Aku belum bisa bilang possible. Artinya nggak ada yang kenapa? jaga, Karena nggak ada yang behaviornya kali ya kok ya, behavior Oke, orangnya. culture-nya Kita ya. pernah kehilangan, pasti of course. Kita pernah tinggalin mesin kayak gitu. Besoknya kamera nggak ada. Wow. Gitu. Jadi kayak mungkin behavior ngaruh Oke. gitu ya. Menurutku bisa, tapi nggak dalam waktu dekat. Oke, karena itu cut a lot of cost ya. Betul. Tapi ini sih kalau kita juga dibanding retail, F&B dan lain-lain, kita rasio orang dan Oh, iya square meternya kok udah rendah kok gitu. Iya, iya. Kayak let's say F&B dengan luas 70 meter persegi di mall, mungkin orangnya 5, 7, 10, kita 2, 3 gitu. Sebenarnya kita udah nggak yang terlalu heavy Oke, gitu. oke. Cuman ya kalau seperti itu mungkin nantilah kalau Indonesia udah emas ya. Oke. Bisa siap, tuh, siap. ya. Bisa. Oke, bro, boleh share gak kayak sebesar apa sih Photomatic saat ini, kayak misalnya dari segi range aja deh, kayak what's the biggest revenue yang
pernah didapat oleh Photomatix in a single year? Oke. Kalau revenue Range aja lah. range ya. Eh double digit. M. Double digit. Digit gede atau kecil kalian assume sendiri. Pokoknya aku kasih data aja deh. Store 160. Karyawan 300 plus. Oke. Ya, 300 plus. Ya, do the math lah. Oke. Ada UMR, ada apa ya. Ya. Right. Oke. Bro, tadi kan kita ngomongin soal wah this is a good business, make money, double digit M dan lain-lain. Kayak kita belum ngomongin soal masa-masa ngebangun ini Ya. sampai sekarang gitu kan. Ada nggak sih keputusan yang lu ambil di bisnis ini yang mungkin kurang tepat? Ya. Yang itu jadi harga yang mahal yang harus lu bayar. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Ya. Yang kurang tepat ya? Ya. Oke, kalau yang kurang tepat sih menurutku pasti banyak. Karena aku balik lagi background nggak bisnis, kuliah nggak bisnis. Aku belajar semuanya dari jalanan lah, dari mistake gitu. Trial and error ya. Ya, dari mistake gitu. Sebenarnya banyak, cuman kalau yang paling menurutku yang paling fatal adalah kalian terlalu cepat mengambil keputusan yang gede gitu. Maksudnya adalah ketika kalian mau mengambil keputusan yang cukup gede gitu, which is mungkin mengambil investment, mungkin juga memilih partner tuh nggak gampang loh kok. Ya. Banyak cerai, banyak bubar, banyak Setuju. pecah kongsi dan lain-lain gitu. Memilih partner, ambil investment, kan banyak tawaran investment, ada visi dan lain-lain. Hal-hal kayak gitu tuh menurutku ya, it's okay kok lu make decisionnya nggak cepat. Jadi nggak semua decision harus diambil cepet gitu. Ya. Oke, kita kan entrepreneur selalu dikenal dengan kayak harus adaptif, make decision cepat, agile, adaptnya cepat, Oke. gitu. Tapi menurutku ya, at some point kayak yang tadi aku bilang hal-hal besar, it's okay kok kalau lebih dipertimbangkan, lebih matang gitu. Oke. Karena kayak aku pernah dulu namanya apa ya, kayak buka toko, capex-nya agak gede. Tapi aku sangat pede, ternyata salah. Aku ada juga yang toko yang tutup kok gitu. Oke. Ya, kemarin baru ada yang tutup gitu. Jadi Karena salah kalkulasi atau salah kalkulasi, terlalu pede, terlalu make decision-nya nggak ditaker gitu. Itu kita pernah terjadi. Oke. Jadi ya sekarang kita learning by doing, udah ada metrik-metriknya. Hmm. Kan kalau sekali mistake di retail cost us 3 digit. At least 3 digit juta kan. Karena Iya, ya karena capex. Oke, capex ya. Capex tokonya nggak perform, udah ditunggu setahun, Capex termasuk uang sewa yang udah harus dibayar di depan? that's it. Sama aset-aset yang nempel kayak renov. Kalau di mall ya kok ya, kalau di mall tuh kita dikasih tempat masih semenan. Kalau kalian yang belum tahu ya, kalau kita sewa di mall tuh dikasih tempatnya semenan, bukan kayak lantai yang kalian lihat sekarang gitu. Tergantung mall kali ya, tergantung. Ya, Oke. mostly tapi. Mostly ya. Mostly semenan. Semenan, dindingnya masih semen, lantainya dicoran doang. Atasnya masih pipa-pipa ya. Atasnya pipa-pipa. Ya itu kan kayak Capex, bikin rumah kok. untuk capex Gitu. ya. Kayak aku bikin toko terakhir di Bekasi, aku ada konten tuh di IG. Terjadi. Tapi untungnya perform toko yang itu. Oke. Ya. Ya jadi ini juga kita mau ngomongin soal realita bisnis, realita sebagai seorang entrepreneur yang banyak orang ngeliat di sosial media, wah, Ya. grand opening, potong pita dan lain-lain. Boleh di-share nggak apa aja sih realita yang harus teman-teman tahu nih sebagai seorang entrepreneur sebelum Ya. kita tutup? Oke, menurutku business is the most competitive sport in the world sih. Wow. Kayak Sports, siapapun bisa masuk. Oke, kalau lari itu saingannya ketaker gitu. Oke. Semua orang bisa lari. Maksudnya kalau kita cepet, nggak semua orang bisa lari 10 detik, 11 detik, 100 meter. Ya. Kalau bisnis yang kayak aku nih, barrier to entry-nya kecil. Siapapun besok yang lihat konten gue bisa bikin. Oke. Info semua ada di internet, semua ada di mana-mana gitu. Oke. Kalau sport kan physical ya kok ya. Ya. To build that physique yang nyaingin Usain Bolt, lu butuh berapa tahun gitu. Ya, Tapi kalau lu mau buka coffee shop besok, Bisa ya. itu kan udah dikonsider sebagai kompetitornya Kopken dong gitu. Betul. Kalau bukanya 11-11 lagi. Ya. Nah, jadi menurutku ini the most competitive sport in the world karena tidak ada filter siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Oke. Kayak hampir semua orang bisa bisnis. Maksudnya bisa mulai. Gitu. Jadi ya menurutku ini kompetitif. Dan aku nggak pernah men-encourage semua orang
punya bisnis. Kenapa? Karena bisnis is not for everyone. You believe business is not for everyone. Oke. Karena mentally sangat draining menurutku. Kayak di titik ini aku udah nggak mikirin diri sendiri. Kayak ketika bisnisnya tutup, 300 orang plus nggak bisa makan, nggak bisa apa. Belum lagi kalau 300 itu semuanya udah punya istri ya kok ya, kali 2. Kalau punya keluarga, punya anak 1, 300 kali 3. Ya jadi banyak orang hidupnya bergantung lu loh gitu. Jadi it's not as good as you saw on social media. Ya. Ya itu sih kok Dalam kayak. hal jam kerja juga, hari kerja ya. Betul. Jadi kayak ya teman-teman yang mau bisnis, aku suggest ya udah kalau emang mau komit. Jangan kayak kalau udah mau tapi ya udah yang penting dia kaya gitu. Menurutku nggak bisa gitu kok. Karena aku udah ngalamin juga. Oke, makin gede bisnisnya, orang yang dulu ikut sama kita dari pertama ekspektasinya makin gede. Oke. Kalau bisnis lu nggak growth, cara lu naikin gaji dia gimana? Dia kan mau nikah. Oke, pas awal dia ikut kita nih 2020, aku ada karyawan yang sekarang udah ikut sama aku di dalam. Pada awal dia ikut aku, dia cuma mau gaji buat diri dia sendiri. Sekarang dia udah nikah sama punya anak kok. Oke. Masa sih akan segitu gajinya? Ya. Nggak cukup dong buat dia Ya. gitu. Nah, kita juga, dan kalau kita naikin tapi bisnisnya nggak growth, caranya gimana? Betul. Pilihannya cuma 2, turnover atau ya kita match the expectation kan gitu. Nah, kalau menurutku ya turnover kalau talentnya bagus, sayang nggak? Sayang. Lu punya orang yang talentnya, wah gue tahu nih orang bisa jadi something nih gitu. Something, lu bisa trust. Cari orang yang bisa di trust susah. Oke. Fraud banyak lah, maksudnya di bisnis-bisnis kita sering lihat di internet gitu. Cari yang bisa di trust susah. Loyalitas juga ada harganya di aku gitu. Performance juga gitu. Lu udah punya orang yang bagus, masa sih lu mau karena lu nggak bisa naikin gaji timbang 5 juta 10 juta, lu ganti orang sama yang lu belum tahu kapasitinya segimana gitu. Setuju. Makanya menurutku harus komit, karena ketika bisnisnya makin gede, ekspektasi orang makin gede ke lu, ya lu nggak punya pilihan gitu. Pilihannya cuma 2, relakan talent terbaik atau maintain itu dengan cara growth bisnisnya, naikin gajinya, kasih Betul. benefit tambahan. Betul. Itu Dan it's not easy ketika sudah 160 nih. Ya. It's not that easy lagi gitu Betul. kan. Makin banyak orangnya. Dulu mungkin itu 1 orang ya. Sekarang mungkin ada 300 orang yang berekspektasi sama aku untuk naik gajinya tahun depan. Betul. Ya kan? Kali 300 lagi ya. Betul. Kayak itu. Belum- Apalagi yang ribuan jutaan karyawan. Belum habis bayar THR ya. Betul. Kalau udah segede Adaro gitu udah apalagi gitu. Right. Setuju. Jadi itu realita yang harus teman-teman dengar sendiri dari praktisinya ya. Bukan apa yang kita lihat doang di sosial media ya. Oke, Bro Dika, untuk nutup gue ada 2 pertanyaan. Ya. Mungkin yang pertama adalah dengan semua pencapaian lu saat ini, apa yang lu pakai dengan duit lu? Apa yang lu spend? Ya. Kedua, apa mimpi-mimpi lu yang belum tercapai di luar bisnis ya? Gitu. Oke. Spend buat apa gitu kan ya, pertama ya. Yang pertama mostly masih retain dan masih Reinvest ke ke bisnis. Ada juga reinvest ke instrumen-instrumen juga ada. Udah dividen dong sekarang, bukan ngambil gaji lagi dong. Gaji tetap ada. Oke. Aku tuh menggaji SEO. Aku Oke. menggaji SEO, tapi kalau bagi dividen ya bagi gitu. Oke. Karena sekarang udah lumayan ada lah, maksudnya lebih ada yang bisa di-spare buat bagi. Oke. Itu ada gitu, nggak kayak dulu. Itu udah bisa gitu. Nah, aku tuh bukan tipe orang yang ini sih kok. Aku bukan tipe orang yang kalau punya uang spending spree gila-gilaan gitu. Oke. Jadi ya udah aku orangnya functionality, kayak mobil ada, tapi mobilnya nggak yang gimana-gimana kok. Yang penting nggak kena ganjil genap. Ya kan? Ya beli yang plat biru gitu kan. Listrik ya. Ya kayak gitu-gitu. Ya aku orangnya untungnya functionality, aku nggak yang gimana-gimana. Karena aku juga belajar dari temen sih kok. Aku belajar dari temen, dia kaya, tapi dia nggak begitu gitu. Karena menurut dia validasi itu nggak dari barang yang lu punya apa gitu. Oke. Nah aku masih memegang konsep itu sampai sekarang. Bagus, that's good ya. Gitu. Tapi ya ada minusnya juga kok. Sometimes selalu dianggap underdog karena nggak pakai jam bagus, nggak pakai mobil bagus, selalu dianggap underdog kadang-kadang. Gak apa-apa lah. Ya tapi ya itu kan Katanya orang pikir. wealth is silent. Ya, terus kayak ya udah aku spending sebenarnya buat barang-barang yang beneran aku perlu. Nggak yang gimana-gimana. Jadi ya apa ya kok ya? Investment? Investment
instrumen beberapa ada. Pasar modal? Pasar modal. Ke private lain ada, Private line as in bisnis private bisnis private yang lain. Oke. ada beberapa. Yang masih own teman-teman juga gitu ya, punya saham di beberapa yang masih own by friends yang kita Oke. udah percaya. Oke. Terus udah sih, mostly malah aku reinvest karena balik lagi aku belum nikah juga, belum ada kebutuhan yang gimana-gimana. Oke. Masih free cash flow-nya masih banyak nih. Oke. Ya, jadi masih cukup agresif. Siap. Terus yang kedua apa tadi sih? Apa sih mimpi-mimpi yang belum tercapai Oke. di luar bisnis ya? Oke, mimpi yang belum tercapai di luar bisnis, di bisnis masih banyak ya. Mau kayak tadi yang aku bilang, mau kayak Era Jaya kali ya, apa itu Iya. di bisnis. Tapi kalau aside from bisnis ya, yang belum tercapai ya, aku pengen manfaatnya lebih gede sih kok. Bukan dari sisi aku menggaji orang juga gitu. Ya. Tapi kayak aku pengen, aku suka diving. Oke. Aku suka diving. Terakhir aku diving ke Papua Raja Ampat. Oke. Kok itu kayak dunia yang berbeda. Oke. Di sini gedung, di sana nggak ada. Gitu kayak. Dan di sana anak-anaknya juga beda kok sama di sini. Mungkin pegang HP di sini. Di sana masih main-main yang kayak ban digelinding-gelindingin, tau nggak? Menurutku Indonesia tuh belum rata. Oke. Nah, kalau aku ditanya, aku pengen berkontribusi ke hal-hal kayak gitu sih. Tapi nggak Oke. tahu gimana caranya. Tapi jangan jadiin gedung dong Raja Ampatnya. Ya jangan, kayak mungkin bikin akses to Lebih teknologi, bikin akses mereka ke education yang lebih bagus. Tapi aku nggak tahu caranya, mungkin lewat foundation mungkin, atau nanti aku diajak jadi staff susnya siapa, aku pengen juga. Oke. Boleh kali. Karena menurutku apa ya, kepuasan tersendiri sih kok. Iya, iya. Karena aku tuh bikin Photomatix tuh oke, for money. Tapi alasan kedua aku tuh aku mau bikin orang seneng. Oke. Bikin orang senang tuh di Photomatix tuh banyak kok caranya. Satu, customer fotonya hasilnya keluar, Bagus. mukanya jelek, dia ketawa-tawa, Oke. seneng, Ya. ya kan? Itu satu. Karyawan gajian THR-an nih, seneng. Oke. Yang di rumah bapaknya gajian kerja di aku, pulang bawa makanan, seneng, Oke. gitu. Jadi ya seneng tuh banyak. Maksudnya aku udah bikin kesenangan buat internal gitu. Tinggal gimana caranya kita spread out ke Indonesia. Nggak bisa Oke. dengan Photomatix doang, nggak cukup. Ya, betul. Gitu. Jadi aku pengen bikin Indonesia tuh lebih bahagia lah. Lebih bahagia. Kayak visinya Photomatix, kayak making happier Indonesia Ya. by providing affordable lifestyle and entertainment services. Wow, oke. Gitu. Semakin bahagia bangsa kita, semakin produktif. Ya? Menurutku iya. Amin. Ya. Oke. Thank you, Bro Dika. Siap. Udah sharing, udah ngobrol. Thank you juga kok udah diundang. Thank you so much. Ya. Banyak sih manfaatnya dari apa yang kita obrolin pasti, ya. Jadi sukses terus buat Photomatix. Betul. Buat semua bisnis lainnya. Amin. Semua mimpi-mimpi yang masih mau dicapai. Siap, sukses juga buat Kowin dan teman-teman di rumah ya. Thank you. Siap. Photomatix.